Menjadi seorang pembisnis itu tidak mudah. Butuh proses, butuh kerja keras untuk membangun bisnis. Karena bisnis itu adalah keinginan kita untuk jangka panjang. Jadi membangun sesuatu yang untuk jangka panjang, yang besar itu tidak mudah. Ya, mudahnya itu ketika udah jadi. Jadi jangan beranggapan, jangan punya stigma bahwa bisnis itu mudah. Enggak, itu salah, menyesatkan. Bisnis itu nggak mudah, butuh ketekunan, butuh konsistensi, butuh ilmu. Ya, tapi kalau bisnisnya Anda udah jadi, Anda mau setting berapapun penghasilan Anda, itu bisa tanpa harus bekerja terus-menerus sampai pensiun, sampai tua ya penghasilan segitu aja. Tapi kalau bisnis mau penghasilannya berapapun, Anda bisa setting sendiri. Kalau Anda terobsesi, misalkan Anda seorang pekerja, masih bekerja, mungkin habis ikut seminar bisnis, workshop bisnis yang katanya bisnis itu mudah, usahanya jalan, orangnya jalan-jalan, gitu ya. Ya itu memang benar, tapi di level tertentu. Jadi kalau Anda masih baru-baru pembisnis pemula yang levelnya mungkin baru level 1, 2 gitu kan, ya belum cocok ngomong ini. Karena itu udah level di kelasnya sudah kayak kelasnya Pak Khairul Tanjung, kelasnya Pak Sandiaga Uno gitu ya. Itu udah levelnya sudah tinggi gitu. Kalau masih baru-baru jangan dulu deh. Ya, teman-teman jangan berpikir seperti itu dulu. Biasanya kalau misalnya baru ikut workshop, ikut seminar, wih, pulang-pulang langsung excited, pulang-pulang langsung pengen resign. Wah, nafsu banget pengen bisnis. Wah, itu adalah awal dari bencana. Teman-teman boleh resign untuk membangun sebuah kerajaan bisnis, ya. Tapi perhatikan ini. Ketika Anda mau resign, pikirkan terutama buat teman-teman yang mungkin saat bekerja posisinya sudah memiliki keluarga, sudah memiliki pasangan, istri, atau bahkan anak. Kita itu punya kewajiban, khususnya buat lelaki-lelaki ya. Kita itu memiliki kewajiban untuk menafkahi, untuk istri, untuk anak. Setiap bulan itu nggak boleh dikurangin dan nggak boleh dihilangkan. Gitu ya. Anda baru keluar ikut seminar, pulang-pulang, resign besoknya ya. Pengen obsesi pengen bisnis, tapi bulan depan istri nggak punya jatah, dikurangi jatahnya atau bahkan hilangkan. Kasihan mereka. Apa sih yang perlu dipersiapkan jika teman-teman benar-benar terobsesi pengen menjadi seorang pengusaha? Jika Anda masih bekerja, ya, sebelum resign, tentukan dulu bisnis apa yang akan Anda jalani. Terus tentukan dulu dengan budget modal yang Anda punya berapa. Keuangan rumah tangga bagaimana? Ngomongin keuangan rumah tangga, ketika Anda mau resign, siapkanlah paling tidak 6 bulan jatah keluarga. Karena apa? 6 bulan karena biasanya umumnya usaha akan berjalan di atas 6 bulan. Ya, bulan ke-7 mungkin sudah bisa dipetik meskipun tidak banyak gitu ya, cukuplah untuk menggantikan uang keluarga. Ya. Jadi proses berdarah-darah kalian itu 6 bulan di pertama. Ya, proses berdarah-darah. Jadi jangan ongkang-ongkang kaki ya di 6 bulan pertama ini kasih jatah ke istri, kasih jatah untuk biaya keluarga dan anak. Nih jatah 6 bulan. Ya. Jadi selama 6 bulan jangan minta ke saya. Nah, tapi Anda juga harus fokus, ya, gaspol. Anda bekerja misalkan 10 jam sehari, 8 jam sehari, pengusaha nggak begitu. Pengusaha nggak mengenal jam. Kalau bisa bekerja 25 jam, 25 jam. Ya, karena ini tahapan membangun fondasi. Ini sangat penting ya, sangat fundamental ya. Jadi tanamkan di kepala kita dulu untuk keyakinan kita bahwa menjadi seorang pembisnis itu tidaklah mudah. Mudah ketika udah jadi bisnisnya. Ketika udah berjalan, ya, sistem udah ada, karyawan sudah ada, produk sudah bisa diterima oleh masyarakat, ya kan? Itu sudah clear semua ya. Oke, itu tahapan yang sangat enak. Oke ya, jadi teman-teman jangan terprovokasi dengan statement bisnis itu mudah. Anda juga harus melihat background Anda sendiri, latar belakangnya, siapa, masih bujangan atau masih sudah berkeluarga. Kalau masih bujangan,
bekerja setiap bulan itu penghasilannya buat siapa? Buat diri sendiri atau sebagian buat orang tua atau sebagian buat menghidupi keluarga yang lain? Mereka juga punya hak, ya. Mereka juga punya hak atas penghasilan kita. Jadi jangan dikurangi, jangan dihilangkan. Kasihan. Jadi teman-teman, kalau mau berbisnis, pikirkanlah dulu itu. Paling tidak 6 bulan pertama harus clear. Terus yang kedua, pikirkanlah strategi bisnis. Bisnis apa yang akan Anda jalani? Ya, mau kemana aja? Misalkan mau jualan apa, suppliernya mana? Tentukan dulu. Gitu kan? Tentukan suppliernya mana, harga berapa, ya. Terus mau jualnya mau kemana? Ya meskipun kalau direncanakan itu belum tentu 100% di lapangan seperti itu, gitu ya. Ya paling tidak mendekati, ya kan gitu ya. Ya memang kalau di lapangan itu kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak action. Memang harus action dulu. Action, kita terjun ke lapangan baru tahu yang ada di lapangan itu seperti apa. Tapi setidaknya kalau kita rencanakan ya mendekati, gitu ya, mendekati. Terus Anda juga harus belajar ke banyak orang. Anda misalkan pengen bisnisnya properti, belajar ya ke pakarnya properti. Bisnis snack, belajar kemana? Mau tahu ya kan? Belajarnya kemana? Iklan lagi. Terus bisnis apa? Restoran, ya kemana? Ya kan? Terus bisnis apa? Kosmetik. Terus bisnis online, ya kemana-mana gitu kan? Ada sendiri masing-masing, ya. Oke ya, itu aja yang saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman yang sedang galau, ingin resign, ingin mencoba peruntungan di dunia bisnis, ya. Pikirkan dulu itu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ingat, apapun makanannya, kemas aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Video ini dipersembahkan oleh Mr. Krabs. Snack kepiting gurih, bikin nagih.